Selamat pagi, jemaat GBB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas kehidupan yang baru yang boleh Ia berikan bagi kita. Di mana hari ini, di hari Sabtu tanggal 14 November, di tahun 2020 kita akan memulai perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, mari kita mengawalinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Saya, Pendeta James Agustinus Alexander Mewengkang, yang ditempatkan oleh Majelis Sinode, berada di tengah-tengah jemaat Sumber Kasih Tapung Riau Pekanbaru, di mana pelayanan di jemaat GBB Sumber Kasih Tapung itu terbagi 4 sektor pelayanan, yaitu 2 pos pelkes dan 2 jemaat induk. Adapun jarak, di mana GBB Sumber Kasih Tapung untuk berinteraksi dengan kota Pekanbaru itu kurang lebih 80 km atau 2 jam dalam perjalanan. Adapun Jemaat Sumber Kasih Tapung menjadi bagian di dalam musyawarah pelayanan Sumbar Riau. Jemaat di GPB Sumber Kasih Tapung pada umumnya mereka adalah transmigran yang sudah cukup sangat berhasil, dan sebagian mereka adalah para pendatang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami akan membaca firman-Mu, kami akan mengawalinya menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah bagi kami, supaya kami mampu untuk dapat melakukan firman ini dalam pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13, yang berkata demikian. Israel sebagai saksi. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamu saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13, di mana bagian terang firman Tuhan ini berbicara ketika Nabi Yesaya mau memberikan satu penekanan kepada umat Tuhan bangsa Israel tentang apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka kerjakan sebagai bangsa. Bangsa yang telah dipilih, bangsa yang telah diberkati, bahkan bangsa yang telah dibawa keluar dari suatu tempat yang disebut dengan pembuangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel melalui Nabi Yesaya diminta supaya bagaimana mereka berani mampu untuk menyatakan tentang siapa Allah,
siapa Tuhan yang telah menebus, siapa Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, dan siapa Tuhan yang senantiasa ada dalam perjalanan kehidupan yang mereka jalani, baik sebagai umat maupun dalam kehidupan secara pribadi lepas pribadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terang firman Tuhan ini memberikan satu penekanan yang sangat jelas bahwa Allah, Tuhanlah, Dialah sumber kehidupan bagi bangsa Israel. Dialah yang telah menyelamatkan dan tidak ada Allah lain yang mampu untuk dapat melakukan sebagaimana yang telah Allah lakukan. Dialah yang awal dan yang akhir. Itu yang dikatakan dan dapat kita baca dalam firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini tandanya bahwa kesaksian firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ini juga yang harus terus menjadi bagian yang nyata, yang harus kita miliki dan menjadi satu bagian yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita sebagai persekutuan umat Tuhan. Di mana kita harus mengakui bahwa kehidupan kita ada oleh karena anugerah Allah. Allah yang telah memberikan bagi kita nafas, Allah yang telah memberikan kita berkat, Allah yang telah memberikan kita kemampuan untuk dapat melayani persekutuan umatnya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini boleh mengawali kita, menyadari kita tentang hakikat kita sebagai umat Tuhan. Di mana ketika kita akan menjalankan kehidupan kita, menjalankan aktivitas hari ini, kita tetap percaya dan kita tetap berani untuk dapat menyaksikan bahwa oleh karena Tuhanlah kita mampu untuk dapat melakukan perjalanan kehidupan ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami dan boleh mengingatkan kepada kami atas apa yang harus kami lakukan, atas apa yang harus kami kerjakan, terlebih atas pengakuan kami sebagai umat yang Engkau telah selamatkan. Tuhan, tuntun hari yang akan kami lalui sepanjang kehidupan ini. Biarlah Engkau terus bersama dengan kami dan kami tetap ada dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.